Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Kita lanjutkan lagi materinya. Kalau barusan itu sebelumnya ya kita mempelajari tentang kapan harus menggunakan present dan present continuous tense. Untuk pertemuan kali ini kita akan membandingkan ya simple past tense dan simple perfect tense. Oke, seperti biasa saya akan menyampaikan objectivesnya dulu. So, at the end of watching this video, you guys are going to be able to differentiate, ya. Jadi akan bisa membedakan kapan harus menggunakan simple past tense dan kapan menggunakan perfect tense. Kemudian you can also construct, ya. Jadi bisa membuat sentences in past and also perfect tense. Now let's move on to the very first one, simple past tense ya. Kemungkinan besar pasti sudah tahu ya, simple past tense dari namanya aja harusnya sudah tahu. Simple past tense digunakan ya, di sini ada karakteristiknya. Yang pertama, used to describe past events ya, jadi menceritakan event-event di masa lampau ya, atau before now. Before now ini maksudnya 1 detik yang lalu itu sudah masuk ke dalam past tense atau past events. Kemudian contain a specific adverb of time. Jadi untuk simple past tense dia memiliki adverb of time atau keterangan waktu yang spesifik yang bisa menjawab pertanyaan when. Ya, jadi kalau ditanya when, kapan, jawabannya ada tuh di sana. Contoh ya. Jadi di sini ada kalimat she went to school yesterday. Ini adalah salah satu contoh dari kalimat simple past tense. Lihat di situ ada yesterday. Ya, yesterday ini akan dapat menjawab pertanyaan kapan ya. Dia pergi sekolah kemarin. Kalau ditanya kapan dia ke sekolah, jawabannya adalah yes, yesterday. Nah, inilah yang akan membedakan dia dengan simple perfect tense yang akan kita bahas sebentar lagi. Sekarang kita lihat dulu bagaimana sih untuk membuat kalimat simple past tense. Di sini ada 2 tipe ya. Kalau di kalimat itu ada verb alias kata kerjanya atau nggak ada kata kerjanya, kita akan menggunakan to be, dan di dalam kalimat itu akan ada adjective, adverb, dan noun. Ya, jadi di sini sudah ada contoh. Nih, lihat yang pertama di atas sekali. She did the assignment 2 hours ago. Ya, jadi did ini adalah kata kerja bentuk kedua. Karena memang sudah seperti itu formulanya, kita menggunakan past form. She did the assignment 2 hours ago. Lihat di situ ada keterangan waktu 2 hours ago, ya, titik-titik ago. Itu adalah keterangan yang spesifik. Kalau ditanya kapan dia ngerjain tugasnya, jawabannya ada di sana, yaitu 2 hours ago. Perhatikan dalam bentuk negatifnya bagaimana. She did not atau she didn't do the assignment 2 hours ago. And move to a question. Did she do the assignment 2 hours ago? We can respond yes she did or no she did not. Ya, jadi perhatikan kalau positif kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kalau sudah negatif dan interrogatif kembali menggunakan kata kerja bentuk pertama atau simple formnya. Perhatikan yang berikutnya, kalau tadi, ya ini contoh yang lain ya. They caught the thief last week, kemudian they did not catch the thief last week. Did they catch the thief last week? Yes, they did or no, they did not. Ya, berikutnya adalah nggak pakai verb. Kita menggunakan to be dan diakhiri dengan noun, adjective, or adverb. Perhatikan ya, di sini nggak ada kata kerjanya. Perhatikan nggak ada kata kerja. I was a student, begitupun they were not at a soccer game, nggak ada ya. Jadi kita akan menggunakan to be untuk tipe kalimat yang seperti itu. I was a student of Win Raden Fatah last year. Ya, perhatikan kalau ada I was a student, artinya saya nggak lagi student. Karena ini hanya di masa lampau. Kemudian they were not. Lihat kalau subjeknya they, dia nggak pakai was tapi menggunakan were. They were not untuk kalimat negatif. Kemudian untuk question bisa, was she upset with the exam's result? Apakah dia kecewa? Kalau kalian perhatikan setelah to be, di sini ada student, noun, kemudian they were not at a soccer game. It's actually juga noun ya, karena game. Kemudian was she upset? Itu adalah adjective. Untuk adverbnya mungkin seperti ini. They were not at the canteen. Ya, lihat di situ at the canteen itu adalah adverb. Jadi benar-benar nggak ada verb di kalimat tersebut.
Lanjut ke simple present perfect tense ya. Perfect tense biasanya juga bisa disebut panjang benar kayak gini. However, people sometimes mention it as perfect tense ya. Di sini karakteristiknya. Nah, inilah yang kadang-kadang membuatnya sama dengan simple past tense, makanya saya sandingkan ya. Mereka berdua ini sama-sama menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Ya, however, untuk past tense sudah saya bilang tadi, before now itu past tense, ya, nggak ada kaitannya lagi di masa sekarang. However, untuk simple perfect tense itu continuing, waduh itu saya salah tulis, mohon maaf, continuing, happening until now. Jadi efeknya itu sampai sekarang, ya itu yang membedakan. Memang mulainya di masa lampau, tapi sampai sekarang itu masih ada efeknya. Ya, kemudian contain an unspecific adverb of time. Ingat kalau past tense tadi, keterangan waktunya spesifik bisa menjawab pertanyaan when. However, untuk perfect tense itu nggak bisa. Ya, kita nggak tahu kapan, nggak spesifik. Di sini saya ada contoh. She ate that one yesterday dan she has eaten that one already. Lihat kalau yang atas, kalau ditanya kapan dia makan that one, jawabannya yes, yesterday. Ini adalah ciri khas kalimat past tense. However, yang di bawahnya, she has eaten, ya lihat di sini adalah formula kalimat perfect tense. Already. Already artinya sudah, dia sudah makan that one. Kalau ditanya kapan dia makan that one-nya nggak bisa dijawab oleh kalimat perfect tense. Ya, kemudian ya ini adalah keterangan waktu yang merupakan ciri khas dari simple perfect tense. Bisa already artinya sudah, kemudian yet ya, atau biasanya untuk membuat kalimat negatif not yet ya, artinya belum. Kemudian bisa juga since dan for. Since akan diikuti dengan kapan action pertama kali kejadian ya terjadi. Kemudian for akan diikuti durasi. Kapan kejadian itu sudah berapa lama ya kejadian tersebut terjadi. Di sini ada contoh. She has learned English since she was a junior high school student. Ya, jadi perhatikan dia pakai perfect tense. Artinya ketika dari dia mulai menjadi siswa SMP sampai sekarang dia sedang dalam proses mempelajari bahasa Inggris ya. Atau kita ganti nih, she has learned English for 2 years, artinya dari 2 tahun yang lalu sampai ke sekarang dia belajar bahasa Inggris ya. Beda dengan misalkan kalimat past tense ya, she learned English 2 years ago, artinya sekarang udah nggak lagi ya, 2 tahun yang lalu itu sudah stop ya. Kemudian, oke, ini contoh yang sama, I'm sorry. Lanjut ke formulanya, kembali ya, untuk formulanya akan ada yang mempunyai verb, ada juga yang without verb, alias kita menggunakan to be-nya, dan untuk to be perfect kita menggunakan been ya. Kalau tadi was were dan ini menggunakan be. Saya berikan contoh langsung saja untuk formulanya, mungkin bisa kalian pelajari sendiri like autonomous learning. Yang pertama untuk kalimat positif ada di atas. Emily has written the letter for 3 hours. Ya, Emily sudah menulis surat itu sudah selama 3 jam. Ya, kembali ke kalau kita ambil intisarinya dari 3 jam yang lalu sampai sekarang dia sedang dalam proses menulis surat. We haven't watched the new movie yet. Ya, lihat sini haven't watched untuk negatifnya. Kami belum menonton movie itu ya. Kemudian has she gone to Bali before? Apakah dia sudah pernah ke Bali sebelumnya? Ya, bisa juga seperti ini untuk membentuk kalimat question ya, pertanyaan dengan kalimat perfect tense. Sekarang kita lihat yang nggak ada verbnya, alias menggunakan to be-nya adalah been dan akan diikuti dengan noun, adjective, dan adverb. Contoh yang di atas, we have been excited. Excited adalah adjective. Ya, kami ini sudah sangat excited nih untuk menonton match-nya sudah dari kemarin. Jadi excited-nya atau excitement-nya masih terasa sampai sekarang ya. They have not been in the stadium yet. Mereka belum sampai stadium, belum sampai ke stadion. Have we been in the same group before? Apakah kita
sudah pernah menjadi group mate atau dalam satu grup sebelumnya. Nah, itu contoh untuk kalimatnya positif, negatif, interrogatif, dan penggunaan been di sana bisa kalian lihat ada yang sebagai noun, adjective, dan adverb. Alright. Okay, I think that's all for today's explanation. If you guys have problems understanding the material, you can ask questions in our WhatsApp group. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.